Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Islam dinilai memiliki peranan penting di balik peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tentara sekutu. Pasca kemerdekaan, berbagai daerah di Indonesia bergejolak. Presiden Soekarno saat itu mendesak Jenderal Sudirman untuk memberikan fatwa atau hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Saat itu, Indonesia belum memiliki tentara yang memadai. Jenderal Sudirman kemudian bertanya kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana hukumnya berjihad membela agama. Lalu keluarlah fatwa jihad. Pada tanggal 17 September 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang berisi ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air adalah jihad fisabilillah atau perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatwa inilah yang menjadi pergerakan alim ulama di seluruh Indonesia untuk mengajak masyarakat berjuang di jalan Allah, mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu. Pada tanggal 19 September 1945, situasi kian memanas. Terjadilah insiden Hotel Yamato Surabaya. Rakyat Surabaya, utamanya para pemuda, berdatangan ke sana lantaran melihat bendera kebangsaan Belanda berkibar di pucuk bangunan hotel tersebut. Inilah tandanya tentara Belanda sama sekali tidak menghormati proklamasi 17 Agustus 1945. Keributan tak terhindarkan. Seorang kader pemuda Ansor, yaitu Ca Asy'ari, berupaya mencapai ketinggian Hotel Yamato. Lantas dia berhasil mencapai triwarna dan merobek bagian berwarna biru dari kain bendera itu. Merah putih kembali berkibar. Sepanjang September 1945, situasi di Surabaya betul-betul di atas ambang emosi. Laskar Rakyat Indonesia terus berupaya mengambil alih persenjataan dari gudang-gudang yang dahulunya milik tentara Jepang. Di antara pergerakan bersenjata itu adalah Barisan Hizbullah dan Sabilillah yang terus melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan strategi terbaik. Barisan Hizbullah dan Sabilillah keduanya dibentuk atas prakarsa dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim kala Jepang masih bercokol di Indonesia. Baik Hizbullah maupun Sabilillah merupakan wadah perjuangan fisik umat Islam, khususnya kaum santri di zaman mempertahankan kemerdekaan. Sejak 15 Oktober 1945, situasi kian memanas. Pecahlah pertempuran 5 hari di Semarang, Jawa Tengah, antara sisa pasukan Jepang dan Laskar Rakyat setempat. Beberapa hari kemudian, para ulama menggelar rapat konsolidasi se-Jawa dan Madura di Surabaya. Hasilnya, mengukuhkan resolusi jihad yang merupakan penguat atas fatwa yang pada tanggal 17 September 1945 telah dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Memasuki bulan November, situasi semakin mendekati perang besar. Inilah pertaruhan eksistensi Republik Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya bukan lantaran hadiah penjajah, melainkan perjuangan mati-matian dengan darah dan air mata para pahlawan. Pada tanggal 7-8 November 1945, resolusi jihad yang digaungkan pertama kali oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikukuhkan dalam konteks yang lebih luas, yakni pada Kongres Umat Islam atau KUI di Yogyakarta. Ini juga sebagai respon atas ultimatum sekutu. Sehari sebelum pecah pertempuran akbar di Surabaya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku komando tertinggi Hizbullah memerintahkan segenap kekuatan bersenjata dari kalangan santri untuk memasuki Surabaya. Perintahnya jelas, tidak akan menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Haji Abbas Butet Cirebon diperintahkan memimpin langsung komando pertempuran. Di antara para komando resimen yang membantu Kiai Haji Abbas adalah Kiai Wahab atau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Sutomo atau Bung Tomo, Cak Ruslan atau Ruslan Abdul Ghani, Cak Mansur atau Kiai Haji Mas Mansur, dan Cak Arnowo atau Dul Arnowo. Bung Tomo berpidato dengan disiarkan melalui jaringan radio. Pidatonya itu begitu membakar semangat juang rakyat Indonesia yang sedang membuktikan jihad fisabilillah mempertahankan kedaulatan Indonesia sampai titik darah penghabisan.
Suara Bung Tomo diakhiri dengan pekikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tanggal 10 November 1945 akan selalu dikenang sebagai Hari Pahlawan Nasional. Resolusi jihad yang digagas Kiai Haji Hasyim Asy'ari menandakan ketegasan kalangan santri serta umat Islam Indonesia pada umumnya untuk tulus berjuang demi kemerdekaan negara ini. Ketulusan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, ribuan pejuang menemui syahidnya. Perjuangan kesyahidan mereka tak sia-sia karena Belanda dan para sekutu akhirnya angkat kaki dari negeri kita tercinta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.